Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfirah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sauri Gading. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan PowerPoint saya dari tugas sastra anak yang berjudul Sastra Anak di Indonesia dan Representasi Gender dan Identitas dalam Sastra Anak. Baik, kita melangkah ke latar belakang. Sastra anak di Indonesia memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan kebudayaan karena berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, moral, dan kepribadian anak. Karya sastra anak sejak awal telah menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan melalui bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan imajinatif. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi menurut Nurgiantoro 2005, sastra anak di Indonesia adalah karya sastra yang dibuat khusus untuk anak-anak yang berisi cerita yang mudah dipahami dan menarik. Isinya biasanya mengajarkan nilai moral, budaya, serta membantu anak mengenal dunia sekitarnya. Bentuknya bisa berupa dongeng, cerita rakyat, puisi, dan cerita modern yang sesuai dengan kehidupan anak Indonesia masa kini. Baik, adapun sejarah perkembangan sastra anak di Indonesia. Jadi, sastra anak Indonesia berkembang dari cerita lisan, seperti dongeng rakyat, legenda, dan fabel, menuju buku cetak sejak era Balai Kota Pustaka. Setelah kemerdekaan, cerita anak banyak berfokus pada pendidikan dan moral. Nah, menurut Mahfudo 2024, pada tahun 1980 hingga 1990-an, sastra anak maju lewat majalah anak dan serial cerita. Nah, memasuki tahun 2000-an, muncullah karya yang lebih kreatif dan populer, seperti Kecil-Kecil Punya Karya. Kini juga sastra anak menjadi lebih modern, beragam, dan inklusif, serta hadir dalam bentuk buku digital seperti komik dan audiobook. Baik, saya juga menemukan penelitian sastra anak di Indonesia menurut Burhan Nurgiantoro 2005 adalah kajian ilmiah yang membahas karya sastra anak dan berbagai aspek seperti tema, nilai moral, budaya, bahasa, serta pengaruhnya terhadap perkembangan karakter dan imajinasi anak. Penelitian ini juga menelusuri perkembangan sastra anak dari cerita rakyat tradisional hingga karya modern, serta peran guru, penulis, dan penerbit dalam mengenalkan sastra kepada anak-anak. Selain itu, penelitian ini sering membahas isu-isu seperti representasi gender, identitas, dan nilai-nilai lokal dalam karya sastra anak di Indonesia. Baik, selanjutnya secara umum ada 3 fenomena yang sangat menonjol. Yang pertama ada fenomena sastra anak tradisional. Tidak asing dengan cerita rakyat yang ketiga gambar tersebut, ada Timun Mas, Malik Kundang, dan Bawang Merah dan Bawang Putih. Kini cerita-cerita tersebut kembali lagi populer melalui seperti buku gambar berbentuk film atau teater anak, di mana kita bisa menanamkan nilai moral serta memperkenalkan budaya lokal. Nah, fenomena inilah yang menunjukkan peran sastra anak dalam melestarikan budaya, membentuk karakter anak di Indonesia. Nah, yang kedua ada fenomena sastra anak modern. Seperti fenomena sastra anak modern di Indonesia menunjukkan pergeseran dari tema moral tradisional menuju tema yang relevan dari kehidupan anak-anak masa kini, seperti karya seperti Nawila dan seri Kecil-Kecil Punya Karya menampilkan tokoh yang sangat aktif, mandiri, dan kritis, serta membahas isu sosial seperti persahabatan, keberagaman lingkungan, dan kesetaraan gender. Selain itu, perkembangan teknologi itu membuat sastra anak hadir dalam bentuk digital seperti komik web dan cerita di media sosial, di mana kita menandakan adaptasi sastra anak itu terhadap kemajuan zaman.
Nah, yang ketiga, adapun fenomena sastra anak khas daerah. Sastra anak berbaris budaya lokal kini berkembang di berbagai daerah Indonesia, seperti di Sulawesi Selatan, misalnya ada cerita seperti Putih Tandem Palik, Tumanurung, dan Sawri Gading yang diadaptasikan menjadi buku anak oleh Balai Bahasa, guru, dan komunitas literasi. Tujuannya untuk menanamkan nilai budaya Bugis dan Makassar, seperti Sirina Pace, harga diri, dan solidaritas sejak dini. Fenomena inilah yang menunjukkan bahwa sastra anak berperan penting dalam melestarikan bahasa dan budaya daerah. Selanjutnya kita masuk ke representasi gender dan identitas dalam sastra anak. Jadi menurut Hayati ini 2014 bahwa sastra anak itu berperan penting dalam membentuk pemahaman anak tentang gender dan identitas. Representasi gender adalah menunjukkan bagaimana tokoh laki-laki dan perempuan digambarkan dalam cerita. Sedangkan identitas yaitu menggambarkan proses anak mengenali jati dirinya secara personal, sosial, dan budaya. Melalui narasi, sastra anak ini membantu anak memahami perannya dalam masyarakat dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis representasi gender dalam cerita anak klasik dan modern. Seperti dalam cerita anak klasik, seperti cerita saya mengambil contohnya cerita Cinderella dan Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, perempuan inilah yang digambarkan seperti lemah lembut, penurut, dan pasif. Sedangkan tokoh laki-laki itu bersifat kuat dan dominan. Hal inilah yang mencerminkan pandangan stereotip gender tradisional. Nah, sementara dalam cerita anak modern seperti sebuah novel Nabila dan Kecil-Kecil punya karya, perempuan itu digambarkan seperti mandiri, berani, dan kritis. Sedangkan tokoh laki-laki itu empatik dan setara. Nah, cerita modern inilah yang menunjukkan perubahan menuju kesetaraan gender serta membentuk identitas anak yang lebih bebas dan egaliter. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengaruh stereotip dan pergeseran pandangan tentang gender dalam sastra anak kontemporer. Jadi, dalam sastra anak kontemporer ini terjadi perubahan besar dalam cara gender digambarkan. Dulu, stereotip lama, tokoh perempuan sering digambarkan lemah lembut, penurut, dan hanya berperang di rumah. Nah, sedangkan tokoh laki-laki yaitu bersifat kuat, pemberani, dan memimpin. Sekarang, pergeseran pandangannya, tokoh perempuan itu lebih aktif, mandiri, dan berani mengambil keputusan, sementara tokoh laki-laki bisa digambarkan bersifat lembut dan penuh empati. Nah, perubahan inilah yang menunjukkan bahwa sastra anak modern tidak lagi membatasi peran berdasarkan jenis kelamin, tetapi menekankan kesetaraan, kebebasan, dan keberagaman karakter anak. Selanjutnya kita masuk ke fenomena representasi gender dan identitas dalam sastra anak seperti sebuah film Moana. Di dalam penelitian yang saya dapatkan, ini adalah perubahan representasi gender dalam sastra anak, khususnya melalui tokoh Moana. Tokoh perempuan ini digambarkan kuat, mandiri, dan berani memimpin serta berpetualangan, berbeda dari gambaran lama yang pasif dan tergantung pada laki-laki. Cerita Moana inilah yang menunjukkan kesetaraan gender, kerjasama antara laki-laki dan perempuan, serta mengajarkan anak-anak bahwa siapapun bisa berani bermimpi dan berjuang tanpa dibatas oleh jenis kelamin. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi sastra anak di Indonesia ini berperan penting dalam sebagai media pendidikan dan pembentukan karakter anak. Melalui cerita-cerita yang menarik dan nilai moral, sastra anak itu membantu menumbuhkan imajinasi anak, empati, serta pemahaman sosial. Representasi gender dalam sastra anak kini semakin seimbang, menampilkan tokoh laki-laki dan perempuan yang sama-sama kuat, mandiri, dan berdaya.
Sementara itu, refleksi identitas membantu anak untuk mengenal diri, budaya, dan lingkungannya. Dengan demikian, sastra anak menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai kesetaraan, keberagaman, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom komentar di YouTube. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Wallahu taufiq wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.